Novel Cultivation Chat Group Chapter 127. Pukul 4 sore. Ketika pelajaran teori di pusat mengemudi berakhir, Song Suhang dan Tubo pergi mendaftar ujian teori SIM. Bagi dia dan Tubo, tes itu sama sekali tidak sulit. Bahkan sebelum 5 menit berlalu, mereka sudah menyelesaikan tesnya. Kemudian, mereka berdua mengambil hasil tes teori dari pengawas, dan meninggalkan area pengujian. Suhang, aku sudah menemukan instruktur mengemudi. Setelah kita bayar biaya pembatalan kursus mengemudi di pusat mengemudi, kita tunggu dia memberitahu bahwa kita bisa mulai belajar mengemudi. Paling lama setengah bulan kita bisa ambil ujian praktek SIM. Tubo tertawa pelan. Instruktur mengemudi yang dia temukan adalah yang paling efisien, dan bisa mengatur ujian praktek SIM dengan paling cepat. Baik, beritahu aku saat waktunya bayar biaya. Song Suhang lalu berkata, oh ya Tubo, aku harus pergi malam ini untuk suatu urusan. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Begitu rupanya. Balas Tubo. Mereka berdua melambaikan tangan perpisahan di pusat mengemudi. Ketika Song Suhang meninggalkan pusat mengemudi, Ah Silu yang selama ini menunggunya di luar datang menyambutnya. Kita harus pergi kemana selanjutnya? Apa petunjuk yang kamu katakan waktu itu? Dia bertanya penasaran. Song Suhang menepuk pedang besi yang tergantung miring di pinggangnya. Petunjuknya adalah pedang terbang Great Master Tong Xuan ini. Karena formasi penyembunyian, Ah Silu tidak bisa melihat pedang terbang itu. Dia ingat Song Suhang mengandalkan pedang terbang ini untuk memenggal kepala si pembunuh. Pedang terbang ini adalah petunjuk. Tunggu. Bukankah pedang terbang ini awalnya dibawa oleh pembunuh itu? Pedang terbang ini ditinggalkan oleh Great Master Tong Xuan setelah pengiriman buku terbang. Kemudian Senior Medicine Master memintaku mengirimkannya kembali ke Great Master Tong Xuan melalui layanan pengiriman. Song Suhang menjelaskan. Namun, kemarin kurir Little Jiang meneleponku mengatakan dia dipukul oleh seseorang dan paketnya dicuri. Hal ini, benar-benar sangat kebetulan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pembunuh akan membawa pedang besi untuk membunuh Ah Silu. Pada akhirnya dia malah dibunuh balik oleh Song Suhang dengan pedang terbang. Ah Silu bertanya, pedang terbangnya dirampok oleh si pembunuh. Song Suhang menggelengkan kepala. Bukan, yang merampok paketnya bukan si pembunuh. Menurut Little Jiang di telepon, perampoknya sudah ditangkap, dan sekarang bersamanya. Kurasa perampok dan pembunuh sangat mungkin rekanan. Jadi, kita bisa pergi mencari si perampok sekarang. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan darinya. Selama kita bisa memastikan identitasnya, semuanya akan terungkap. Song Suhang menduga urusan Immortal Farming Sect terkait dengan kekuatan di balik si pembunuh. Jelas mereka ingin menciptakan konflik antara Immortal Farming Sect dan Ahki dari klan Su, dan entah bagaimana mendapat keuntungan dari situ. Kalau begitu kita temui Little Jiang sekarang. Mata Ah Silu berbinar. Aku akan telepon dulu, dan tanya Little Jiang di mana dia. Song Suhang membuka ponselnya, dan menelpon nomor Little Jiang. Dengan sangat cepat, Sima Jiang mengangkat. Tanpa menunggu Song Suhang mengatakan sesuatu, Sima Jiang cepat berkata, Song Suhang, kamu ingin menanyakan kabar tentang paketnya kan? Jangan khawatir, kami sudah mendapatkan dari si perampok deskripsi rekannya dan lokasinya. Aku pasti akan mendapatkan paketnya kembali malam ini. Song Suhang melihat pedang terbang di pinggangnya, dan tertawa. Haha, tidak perlu mencari paket itu lagi. Karena beberapa kebetulan, barang kirimannya sudah kembali ke tanganku. Aku akan ceritakan detailnya lain kali. Aku butuh bantuanmu sekarang Little Jiang. Aku ingin bertemu si perampok, dan menanyainya beberapa pertanyaan. Sima Jiang tertegun, tapi dia segera membalas. Tidak masalah. Aku sekarang di markas besar layanan pengiriman Jiangnan. Kamu di mana sekarang? Bagaimana kalau aku segera menjemputmu? Itu juga bisa. Kalau begitu jemput aku di gerbang timur kota Universitas Jiangnan. Jawab Song Suhang. Aku akan segera sampai. Balas Sima Jiang. Setelah menutup telepon, Song Suhang berkata, ayo pergi. Kita akan pergi ke gerbang timur sekolah untuk menunggu Little Jiang. Ah Silu dari klan Su mengeluarkan suara setuju. Mereka berdua berjalan mengikuti kerumunan orang di area sekolah menuju gerbang timur sekolah. Ah Silu, mengapa Ahki belum juga sampai? Tanya Song Suhang. Setelah awalnya mengatakan akan sampai dalam 10 menit, bukankah sudah beberapa jam berlalu? Siapa yang tahu? Ah Silu bertanya. Aku akan tanya di grup. Song Suhang membuka grup Nine Provinces No. 1, dan mengirim pesan di sana. Mountain Books Huge Pressure, Senior Ahki, kamu masih belum sampai. Luz Cultivator North River membalas, aku juga tidak ada balasan dari Ahki. Pertahankan kontak, ketika ada kabar dari Ahki aku akan segera menghubungimu. Baik, pertahankan kontak. Aku akan pergi ke markas besar layanan pengiriman Jiangnan nanti. Jika Senior Ahki membalas, maka katakan padanya untuk langsung pergi ke markas besar untuk bertemu. Balas Song Suhang. Luz Cultivator North River, baik, jaga keselamatanmu. Ah Silu menghela napas. Lupakan. Biar aku tanya. Pinjamkan ponselmu Suhang, aku akan telepon Ahki untuk menanyakan di mana dia. Song Suhang berbalik, dan memberikannya ponselnya. Ah Silu menunduk untuk memasukkan nomor. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Ponsel Ahki habis baterai. Ponselnya mati. Kalau begitu kita hanya bisa menunggu dia menghubungi kita sendiri. Hah? Apa itu? Song Suhang menunjuk ke kejauhan, dan bertanya dengan curiga. Di arah yang ditunjuknya, terlihat di langit tidak jauh, sebuah bola yang terbuat dari asap hitam terbang cepat melintasi langit.
Dan di belakang bola ini, adalah anjing Peking setinggi 5 meter, menjulurkan lidahnya sambil mengejar, tidak mau berhenti. Sebuah bola dan seekor anjing saling kejar-kejaran di udara. Tapi, dari para siswa di bawah, tidak satu pun yang bisa melihat bola dan anjing ini, seolah-olah mereka tidak ada. Binatang iblis, tanya Ah Silu. Binatang iblis memiliki tubuh khusus, dan orang biasa tidak bisa melihatnya. Sambil berbicara, bola itu tiba-tiba berubah arah, dan melesat ke arah Song Suhang dan Ah Silu. Salah satu tangan Song Suhang meraih pedang terbang, dan yang lain menggenggam talisman pengusir kejahatan di sakunya, siap untuk mengaktifkannya kapan saja. Ketika bola asap hitam mendekat, tiba-tiba membesar, dan menjebak Song Suhang dan Ah Silu di dalamnya. Suara dingin bergema dari asap, Jieji, keturunan klan Su, aku menemukanmu. Siapa itu? Teriak Song Suhang. Ketika suaranya baru selesai terdengar, dia hanya bisa merasakan tangan raksasa menggenggam seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sedang mengendarai awan dan terbang di kabut saat dia melayang naik. Dan Ah Silu dari klan Su di belakangnya didorong pergi oleh kekuatan tak terlihat. Jieji, namaku adalah Devil Monarch Anzi. Bola asap itu mengeluarkan tawa aneh. Keturunan klan Su, maukah kamu pergi bersamaku? Santai saja, aku tidak menginginkan nyawamu. Rekan si pembunuh. Tanya Song Suhang. Lagi pula, aku bukan keturunan klan Su. Devil Monarch Anzi, kamu mungkin menangkap orang yang salah. Devil Monarch Anzi tidak membalas Song Suhang, karena anjing Peking raksasa itu mengeluarkan raungan marah, dan cepat mendekat, dan menggigit asap. Sialan anjing ini. Devil Monarch Anzi menggenggam erat Song Suhang, melesat cepat ke langit. Guk-guk. Anjing Peking raksasa itu terus mengejar dengan panas, tidak menyerah. Tepat ketika Devil Monarch Anzi menangkap keturunan klan Su, yang bermarga Song, sesosok figur berlari keluar dari sudut area sekolah, mengejar bola itu. Lepaskan keturunan klan Su. Brengsek. Dia target kita. Ini adalah paman yang dungu dan menggemaskan, dan tangannya diikat dengan perban. Bola yang adalah Devil Monarch Anzi, seekor anjing, dan seorang paman saling mengejar. Mereka cepat menghilang. Pemeran utama dalam adegan ini, Ah Silu dari klan Su sedang menggosok-gosok perutnya yang sakit setelah bangun. Ngomong-ngomong, dia adalah keturunan klan Su yang asli kan? Apa sebenarnya yang dimainkan orang-orang ini, malah menangkap Song Suhang?